Edward Gibbon. Ya. Oke. Dia mengatakan bahwa dari Nabi Adam alaihissalam itu semuanya adalah nabi gitu ya. Iya. Sampai Nabi Muhammad SAW ya. Membawa satu agama. Membawa satu agama. Nah kalau dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad membawa satu agama, agama apa itu? Ya Pasti udah, Islam. Iya, betul. Nggak mungkin Kristen juga gitu ya. Iya. Ternyata yang penulis Matius dan penulis Lukas menyadur dari Markus. Iya. Ternyata Markus menyadur dari Homer. Yang Yohanes bahasanya beda sendiri dengan sinoptik. Ternyata yang penulis Yohanes menyadur dari Euripides. Cerita tentang Dionysus, anak dewa Zeus. Berarti apa yang ada di dalam benak penulis Yohanes itu mencoba menyamakan Yesus sebagai yang disebut mungkin anak Allah dengan Dionysus, anak dewa Zeus. Sekarang kenapa Yesus ini diagungkan begitu luar biasa? Tahu? Sekarang di depan saya ada Ustadz Sanihu Munir. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah, Alhamdulillah. sudah kenyang makan. Alhamdulillah sudah kenyang ya. Mau nambah Ustadz? Ya. Alhamdulillah. Di depan saya ini Ustadz Sanihu Munir adalah sosok seorang debater, ya. Debater legend berarti ini. Kalau di sana ada Mobile Legend, ini ada debater legend nih. Ya, dulu saya waktu masih kafir aja nontonnya beliau nih. Ya, Ustadz ya. Ustadz ini adalah seorang pembela agama Islam dalam bidang kristologi juga, ya, Masya Allah. Mungkin Ustadz Sanihu Munir masih istilahnya masih bisa dikatakan seangkatan dengan Umi Irana Handono ya, Ustadz ya? Iya. Seangkatan ya. Nah, saya kalau di Indonesia saya seangkatan. Tapi kalau di masing-masing negara, saya di Filipina, beliau di Indonesia, itu saya sudah duluan 10 tahun. Oh, lebih dulu 10 tahun di Filipina ya? Di Filipina. Kenapa pilih Filipina? Nah, itu kan saya diutus tugas belajar ke sana. Oh, karena ada tugas belajar. Ya, jadi tugas belajarnya itu dicampur. Tugas belajar kesehatan dan tugas belajar kristologi. Tapi kan kristologinya kan bukan tugas resmi kan? Bukan. Bukan. Jadi gara-gara diutus tugas kesehatan, di bidang kesehatan, pulang-pulang jadi debater ya Tad ya? Jadi bonus dong berarti ya? Ya itu karena pengalaman di sana hampir setiap hari itu berdebat. Di tempat umum? Ya, di Luneta, di Rizal Park. Di taman berarti? Iya, taman. Ada taman itu ada taman berdebat, taman untuk mencatur, taman untuk itu. Jadi macam seperti speaker's corner yang di Inggris ya Tad ya? Iya. Ada tempat di Inggris begitu juga. Oh, itu setiap minggu berdebat gitu? Tertentu cuma kalau di Luneta atau di Luneta itu setiap malam Senin. Oh minggu malam. Ya, minggu malam. Kalau di Plaza Miranda itu setiap Sabtu malam. Jumat malam. Jumat malam. Oh, berarti 2 tempat ya? Iya. Oke. Nah, akhirnya setelah beliau banyak berdebat di Filipina, pulang ke Indonesia menjadi debater kristologi ya. Iya. Masya Allah. Ustadz ingat dulu pernah berdebat dengan siapa saja temannya atau lawannya? Saya sudah tidak terhitung karena di situ kan Kristen kan banyak nominasi, banyak aliran. Ya. Ya, tapi yang saya tidak lupakan itu adalah ketika saya menghadapi remaja Katolik. Remaja Katolik? Ya. Loh, kalau kalangan Katolik bukannya nggak boleh debat Ustaz? Oh, tidak. Hah? Di sana debat. Dia ini mana? Di Filipina? Di Filipina. Oh, enggak. Saya tanya yang di Indonesia. Di Indonesia kan Ustaz waktu itu kan debatnya resmi, debat terbuka. Iya. Debatnya debat tim, ya kan? Iya. Ustadz sudah pernah berpartner dengan siapa saja dan lawan siapa saja di Indonesia? Ya, jadi kami itu masih kalau kita Islam, nanti lawannya itu terserah apakah Katolik atau bukan Protestan, Jehovah's Witness, Ada Jehovah's Witness juga? Iyalah. Oke. Terus kalau Ustadz Sanihu Munir ini, kan kita lihat ya kiprahnya beliau ini kan bukunya sabrek-abrek ya. Saya pernah minta sama Ustadz Sanihu Munir, boleh nggak bukunya saya beli gitu. Biar saya nggak repot nyari-nyari maksudnya. Belum boleh rupanya, Masya Allah. Rupanya beliau masih belajar ya. Dan ternyata beliau juga
bukunya bukan buku yang kaleng-kaleng, bukunya semuanya buku dari penulis-penulis hebat ya. Iya. Ya, ada Profesor Barbara Thiering juga ya. Saya ingat nih, karena saya dulu nonton. Ya, beliau membahas tentang Profesor Barbara Thiering yang menulis tentang Jesus the Man ya kalau nggak salah ya. Nah, yang ulasannya yang sangat penting dan spektakuler itu adalah bahwa Yesus tidak mati di salib. Yesus tidak mati di salib. Disalib tapi tidak mati. Oh, disalib tapi tidak mati. Terus kemudian ada juga Yesus menikah ya Ustaz ya. Ya. Nah, jadi ya alhamdulillah mudah-mudahan malam ini nanti obrolan kita ya paling tidak bisa membawa manfaat buat kita semua lah ya. Iya. Kalau kemarin saya kedatangan bapak-bapak pakai jas seorang pendeta, malam ini ya pendeta sudahlah. Ya karena dari pesta. Saya panggilnya jadi pendeta sudahlah. Malam ini kita kedatangan Ustaz Sanio Munir dengan jas juga, tapi beliau adalah seorang mujahid ya. Iya. Nah, saya nggak mau kalah karena saya nggak punya jas, jadi saya pakai jaket kulit aja gitu ya. Masya Allah. Jadi saya kesini itu saya kesasar. Kesasar gimana Ustaz? Ya karena baru malam ini. Nah sebenarnya saya tuh sudah pernah menghubungi Ustaz Sanio Munir. Itu kira-kira tahun berapa ya? Cukup lama, sekitar 4-5 tahun yang lalu Ustaz. Ya. Saya waktu itu tidak menyangka kalau Ustaz Sanio Munir ternyata satu grup WhatsApp dengan saya. Iya. Ya, ketika kira baru-baru terjun ke grup debat di WhatsApp, ternyata ada grup Muslim, saya satu grup sama Ustaz Sanio Munir. Waktu itu saya sempat hubungin beliau, saya ajak untuk podcast, tapi qadarullah baru malam ini saya bisa podcast di studio Geraha Moalaf Jakarta. Ustaz Sanio Munir beberapa bulan yang lalu pernah datang ke Jakarta ketika saya ada kajian di sebuah masjid di daerah Rasuna Said ya Ustaz ya. Datang ke sana kita sempat podcast. Alhamdulillah Ustaz Sanio Munir masih sehat-sehat, masih segar ya. Kita berharap masih banyak ilmu yang kita bisa korek dari Ustaz Sanio Munir ini. Nah, Masya Allah. Saya sekarang persilakan Ustaz Sanio Munir, kira-kira topik apa yang mau kita bicarain malam ini Ustaz? Ya, topik apa saja yang penting saya sudah tidak setajam dulu, artinya pembahasannya mungkin lebih umum. Lebih umum. Ya. Tapi Ustaz masih ini ya, monitor ya, perdebatan itu masih monitor ya? Oh, saya itu juga saya kurang darah karena jarang tidur. Kurang darah. Karena debatnya itu terjadi malam-malam. Kurang darah, jarang tidur karena nonton debat online. Waduh, bahaya dong. Nggak boleh sampai pagi Ustaz nonton debatnya. Nggak bagus juga buat kesehatan kita ya. Nah, tapi jadi satu hal yang penting, saya itu menonton untuk melihat di mana yang kurang, di mana yang apa itu saya. Dan saya WA itu orangnya. Termasuk saya juga di WA sama Ustaz Sanio Munir. Ya ketika saya debat, Ustaz Sanio Munir melengkapi apa yang menurut beliau bisa ditambahkan sebagai senjata kita ya, Masya Allah. Jadi alhamdulillah kita sesama muslim, kita saling melengkapi supaya kita sama-sama mendapatkan pahala dan diteguhkan kedudukan kita sebagai pembela Islam. Nah, gini sekarang Ustaz Sanio Munir ya. Jadi belakangan ini, sekarang ini kan makin marak yang namanya bisa dibilang diskusi atau debat yang melalui medsos ya atau online. Banyak sekali sekarang di TikTok orang berdebat. Kadang-kadang emosinya juga susah dikontrol ya. Terus kemudian kata-katanya jadi kadang-kadang suka keluar jalur. Nah, menurut Ustaz bagaimana? Sebaiknya bagaimana? 2 hari lalu atau 3 hari lalu saya menonton ada pendebat Kristen yang menghina Nabi Muhammad. Ya. Dan itu saya karena saya tidak bisa untuk melapor kepada, saya tidak mungkin melapor karena kan kalau melapor saya bisa juga setiap hari dipanggil polisi. Nah, saya sampaikan kepada orang bahwa ini ada satu orang debater atau monolog. Itu dia nyerempet keluar jalur dengan mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu fiksi. Oh, sudah ditangkap Ustaz? Nah,
Saya baru mau bilang supaya ditangkap, ternyata sudah ditangkap. Sudah ditangkap. Ya, dia mengatakan Nabi Muhammad SAW fiktif. Iya, fiksi. Fiktif. Kan? Akhirnya ditangkap. Sekarang kalau nggak salah ditangkapnya di Bali kalau nggak salah. Iya. Itu namanya Frans Donald. Kan? Nah, orang itu namanya Frans Donald. Beliau pernah WA saya. Dia bertanya, cuman konfirmasi ke saya. Kodoni katanya. Menurut Kodoni, Paulus menuhankan Yesus atau tidak? Gitu. Saya waktu itu jawab tidak. Dia bilang, oke, terima kasih sekali. Kedua kali, dia waktu itu biasa juga berbicara mengenai kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Ya, bahwa saya pernah mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam dilahirkan oleh Bunda Maryam itu di bawah pohon korma. Nah, dia tidak terima katanya. Mana ayatnya? Lahir di bawah pohon korma. Nah, saya bilang itu ayatnya sudah jelas bahwa Bunda Maryam disuruh menggoncangkan batang korma supaya turun makanan. Ya kan? Ya memang di situ. Jadi kalau kita baca konteksnya, ya memang lahir di situ. Tidak disebutkan lahir di mana-mana selain di bawah pohon korma. Itu tidak terima. Jadi saya berdebat tapi hanya lewat WhatsApp. Oh, ternyata saya pikir, ini ternyata orang juga masih menyerang Islam. Karena dulu sebelumnya dia pernah juga terkena kasus yang sama dan juga pernah dipenjara. Ya, saya lihat dari berita, ternyata sudah pernah dipenjara juga. Sudah pernah dipenjara. Nah, rupanya dia tidak kapok gitu ya. Akhirnya sekarang dia tersandung kasus yang kedua berarti ini. Yang saya tahu ya. Sudah ditangkap, Ustaz. Nah, saya begitu saya dengarkan itu dia punya kupasan, wah ini sudah calon-calon penjara ini. Awur ya. Dan ternyata betul. Setelah saya buka besoknya sudah ditangkap. Nah, jadi kita sebagai umat Islam, ketika kita menonton video-video dari orang di luar Islam yang menyinggung-nyinggung Islam, terus kemudian sampai menyerang pribadi daripada junjungan kita boleh marah. Tapi jangan sampai lepas kendali. Artinya di Indonesia adalah negara hukum. Kita jangan mudah terpancing main hakim sendiri ya Ustaz ya. Jadi kalau main hakim nggak boleh sendiri ya Ustaz ya. Harus rame-rame itu. Enggak, bercanda ya. Jadi kita serahkan kepada hukum ya. Ada hukum di Indonesia, kita serahkan pada hukum untuk diproses. Nah, saya ini sebagai, ya boleh dikatakan murid goibnya Ustaz Sanul Munir nih. Ustaz Sanul Munir juga yang bergerak di bidang yang sama dengan saya. Kita nih kan memang kalau boleh dikatakan, bisa dikatakan berdakwah tepi jurang gitu. Ya kan? Tapi kita harus bisa membuktikan segala sesuatu apa yang kita bicarakan gitu ya. Seperti Ustaz Sanul Munir dulu setiap kali ngomong tangannya nggak lepas dari buku. Nah sekarang aja nggak pegang buku. Karena apa? Karena nggak di kotanya sendiri gitu ya. Coba kalau di kota sendiri pasti udah pegang buku. Ustaz Sanul Munir koleksi bukunya ada berapa sekarang? Bisa lebih 200, Masya Allah. Itu kalau diuangkan kira-kira satu mobil dapat Ustaz? Oh belum ya? Soalnya buku-buku saya itu jarang yang ada yang dijual. Buku-bukunya semuanya rata-rata impor ya Ustaz ya? Iya, dan impor lagi kan ya? Iya. Nah. Saya dikirimkan oleh alhamdulillah penggemar saya di Amerika. Masya Allah. Fansnya Ustaz Sanul Munir di Amerika mengirimkan ke Ustaz Sanul Munir semua buku itu. Waduh, enak ya. Saya juga pengen punya fans di Amerika gitu. Biar bisa ngirim buku gitu. Memang buku-buku seperti itu tidak murah ya. Apalagi di luar negeri. Bahkan sekarang saya lagi nego nih Ustaz. Saya lagi nego mau beli sebuah Bible keluaran tahun 1769. Bible-nya itu adalah dicetak oleh Baskerville Birmingham. Ya. Kenapa saya ngincer Bible itu? Karena menurut keterangan Bible itu adalah Bible yang pertama kali memuat kata Jesus. Sebelum-sebelumnya semua Bible dalam bahasa Inggris itu menyebutnya Yesus, belum Jesus gitu. Nah, saya ada informasi bahwa Bible itu yang pertama kali menyebut Jesus. Saya cari di internet ternyata dapat. Sekarang lagi nego. Harganya murah Ustaz. Cuma 4.500 kan. Belum ongkir, belum biaya masuk nanti. Nah, mudah-mudahan ya nanti kita bisa beli ya. Ya kalau buku berapapun kan Ustaz juga pasti pengen punya ya. Kalau kita tahu di dalam buku itu ada apa sesuatu ya.
Betul nggak? Yang Ustadz punya ini sekarang buku-bukunya semuanya rata-rata penulis-penulis yang berbicara tentang apa, Ustadz? Ya, jadi kebanyakan profesor atau doktor. Profesor atau dokter. Ya, jadi betul-betul dia punya credibility untuk berbicara tentang itu. Dari sebuah lembaga pendidikan yang kredibel gitu. Ya. Dia sebagai sejarawan. Agamawan juga. Seperti John Selby Spong. Pendeta itu? Iya. Pendeta John Selby Spong. Bukan, ada siapa namanya saya lupa. Itu ada menerbitkan 3 atau 4 buah buku itu. Itu saya bisa. Oke. Sehingga dia punya pernyataan-pernyataan itu unik. Oke. Nah, itu kebanyakan dari buku-buku Ustadz itu semuanya bicara tentang teologi atau sejarah atau apa, Ustadz? Ya, jadi ada juga kebanyakan yang saya beli itu yang membahas tentang tentang tokoh-tokoh agama. Oh, tentang tokoh-tokoh agama. Ya. Jadi tokoh agama yang lurus dan yang bengkok-bengkok. Yang bengkok-bengkok. Jadi kalau selama ini Ustadz Sanio Munir sudah membaca semua buku itu, kesimpulan Ustadz Sanio Munir tentang agama kekristenan itu bagaimana? Jadi begini, kekristenan itu. Jadi kan itu dari buku sejarah The Decline and Fall of the Roman Empire. Jadi kemunduran dan runtuhnya kerajaan Romawi. Nah, itu dia bercerita tentang sejarah Kristen, dan di situ masih ada juga dia bicara tentang Islam di akhirnya. Karena kan keruntuhan Romawi itu juga disebabkan oleh bangkitnya Islam, ya. Nah, di situ dia banyak memberikan statement-statement yang betul-betul bagi saya itu berdecak kagum. Tapi mungkin kalau dibaca oleh Kristen kan dia menyakitkan. Ya. Panas gitu. Iya. Karena ada satu pernyataan yang dia mengatakan bahwa lima atau 6 nabi. Dia itu yang mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Kan itu kan Kristen mati-matian membantah itu bahwa Moses itu adalah Muslim. Nuh itu adalah Muslim. Nabi Adam Muslim juga. Nah, tidak ada lagi yang lolos kalau mau menambahkan Nabi harus Islam. Ya. Terus dia menyatakan? Ya, dia menyatakan bahwa 6 pembawa hukum. Dia mulai sebut dari Muhammad, Jesus, Moses, Noah, Abraham, sampai Nabi Adam. Semua itu Muslim. Membawa ajaran yang berbeda-beda, tetapi hanya satu agama yang tidak tergoyahkan. Immutable religion. Dan ini kalau immutable religion itu berarti dia menyatakan bahwa itu Islam. Gitu ya. Iya. Jadi makanya kalau dia mengatakan bahwa ada banyak kan sekarang yang nanya, Islam lahir tahun berapa? Mereka mengatakan katanya kan tahun 632. Ya. Masehi. Tapi Islam itu lahir sejak Nabi Adam. Sejak Nabi Adam alaihissalam. Itu yang betul-betul dia mengatakan ada satu pernyataan yang luar biasa. Dia bilang 6 pembawa hukum adalah berbeda-beda ajarannya, tetapi satu agama yang tidak tergoyahkan. Nah, kalau Nabi Muhammad disebut di situ berarti Islam tuh. Iya. Karena Tuhan kan tidak mungkin ada 2 Tuhan atau 3 Tuhan. Iya. Tuhannya Nabi Adam, Tuhannya Nabi Nuh, Tuhannya Nabi Ibrahim.
Masa berbeda-beda, pasti sama. Iya. Karena diutus oleh Tuhan dan Tuhan cuma satu. Iya. Tidak mungkin ini Tuhan mengirim Nabi Adam. Berarti Tuhan yang mengutus sama. Sama. Iya. Ya oleh sebab itu dia mengatakan bahwa ini dan ada pernyataan yang sangat final. Dia bilang barang siapa menyangkal salah satu dari 6 pembawa hukum ini, dia kafir. Oh. Dia kafir. Oh. Itu saya bisa buktikan. Iya. Ada bukunya. Tadi penulisnya siapa, Ustaz? Edward Gibbon. Edward Gibbon. Ya. Oke. Dia mengatakan bahwa dari Nabi Adam alaihissalam itu semuanya adalah nabi gitu ya. Sampai Nabi Muhammad SAW ya. Membawa satu agama. Membawa satu agama. Nah kalau dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad membawa satu agama apa itu? Ya pasti Islam. Iya, betul. Nggak mungkin Kristen juga gitu ya. Iya, tidak mungkin. Bagaimana hubungannya dengan Kristen ini kan? Kristen ini dari para sejarawan dia mengatakan bahwa yang pencipta agama Kristen adalah Paulus. Nah itu. Nah Kristen ini adalah penyimpangan. Jadi kalau kita baca surah Al-Fatihah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada godaan Allah dari godaan setan yang terkutuk. Iya. Siapa ini setan? Ya kan? Kalau Allah kita minta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Setan ini apa? Ini kita lihatlah mana yang menyimpang dari keenam nabi ini, mana yang menyimpang. Saya kira satu-satunya menyimpang itu Kristen. Ya kan? Karena dia mempertuhankan manusia. Yeah. Tidak ada yang mempertuhankan manusia dari nabi-nabi yang disebutkan 6 ini tadi. Yeah. Nah, oleh sebab itu ini karena apa? Karena agama itu kan tadinya dibawa oleh Nabi. Nah, sekarang agama Kristen ini dibawa oleh Nabi juga, tetapi Nabinya dibunuh, Nabinya disingkirkan. Akhirnya yang muncul Paulus. Yeah. Kenapa Paulus? Karena agama dunia. Nah, inilah jadi yang kan penentu kebenaran dan kesesatan itu kan ditentukan oleh gereja. Itu. Nah makanya inilah yang dia menyimpang. Nah kalau Nabi Musa kan dia membawakan Taurat dan Taurat itu diusahakan dijaga keberaniannya. Itu. Nah kalau Bible ini yang sudah orang beberapa pendeta atau apa kan dia berbicara bahwa ada 6.000 kesalahan. Ya. Ada pendeta siapa yang itu pendeta siapa? Jonathan Purnomo. Jonathan Purnomo itu. 6.577 kesalahan. Tapi ternyata itu bukan penelitian dia itu. Dia hanya mengutip dari penelitian orang lain. Iya. Saya ada bukunya. Ada bukunya saya. Itulah. Nah, jadi maksud saya dari terbentuknya Kristen sampai penyimpangan apa yang dilakukan dari pandangan Islam ataupun dari pandangan Yahudi, Ustadz Sanio Munir yang sudah punya sekitar 200 buku itu, kesimpulannya jadi adalah Kristen penciptanya adalah Paulus ya, iya. Bukan Yesus ya. Oh, bukan. Nah, kalau gereja yang sekarang kan, gereja yang kita bisa lihat, apakah ini juga murni mengikuti ajaran Paulus? Atau ada juga yang disimpang-simpangkan lagi? Ya ada juga yang menyatakan bahwa ajaran Paulus itu tidak benar. Orang Kristen? Iya. Terus? Ya seperti tentang Trinitas kan? Trinitas kan itu akhirnya, walaupun Trinitas itu bukan Paulus yang karena Paulus berkonsentrasi kepada mempertuhankan Yesus. Iya. Ya. Jadi Trinitasnya sendiri itu juga hasil inovasi yang di luar ajaran Paulus sebenarnya. Iya, karena itu diambil dari ajaran Platonis. Iya. Platonis. Saya ada buku tulisan daripada Santo Augustin. Iya.
Nah, itu di Santo Agustin itulah yang dia menyatakan ajaran penyembah berhala. Jadi yang agama Kristen ini ajaran penyembah berhala. Sacred Scripture and Pagan Philosophy. Itu dari Saint Augustine. Ya, jadi kitab suci dan ajaran penyembah berhala. Sacred Scripture and itu salah satu judul babnya. Yeah. Itu dari Saint Augustine. Yeah. Nah, belum lagi nanti dari Bapak Gereja Justin Martyr. Yeah. Dia menulis buku The First and Second Analogies yang ditujukan kepada Kaisar Romawi dan anggota Senat, dan juga kepada 2 orang filosofi yang merupakan salah satu adalah anaknya dia sendiri. Yang mengatakan di terjemahannya itu kira-kira begini. And when we say also about the word, who is firstborn of God, that born without sexual union, Jesus Christ, our teacher, that crucified and died and then rose again and ascended into heaven, we propound. Nah, artinya ini Justin Martyr ngomong nih, we propound nothing different than what you believe and those who you esteem as sons of Jupiter. Justin Martyr ngomong, jadi Yesus dianggap tidak ada bedanya dengan putra-putra Jupiter. Berarti kalau tadi Ustadz bilang Platonisme, ada paganisme. Nah, selain paganisme, apa lagi Ustadz? Agama misteri. Agama misteri. Agama misteri ini berarti masuk yang paganisme juga Ustadz? Iyalah. Karena kan sebelum-sebelumnya sudah ada mungkin di Babilonia. Yang mati dan bangkit kembali. Ya, yang disalib kemudian bangkit kembali. Kemudian ada yang konsep menyembah yang 3 tapi 1 tapi 3 gitu kan. Tapi ternyata juga ada pengaruh Helenisme filosofi Ustaz. Dari Yunani. Di Yunani ada Helenisme, ada dewa Zeus yang bisa punya anak, Perseus, Hercules dan sebagainya. Justin Martyr juga mengakui itu tidak ada bedanya dengan Perseus. Perseus adalah anaknya dewa Zeus gitu. Nah, berarti kita sekarang mengetahui bahwa Kristen mengadopsi 3 ajaran. Pertama Platonisme, kemudian paganisme Romawi, ketiga adalah Helenisme Yunani. Saya ada sebuah Bible Ustaz, namanya New American Bible. Di ayat John 1:1, in the beginning was the Word and the Word was with God and the Word was God, itu ternyata mengadopsi filosofi Helenistik. Yang nulis Bible itu sendiri gitu, bukan saya. Ada tambahan nggak? Nah, pasti Ustadz punya bahannya sebenarnya. Dulu kita sudah sedikit pernah singgung tuh waktu kita podcast melalui Zoom itu. Mengenai apa ini? Yang mengenai Yohanes 1:1. Oh, mengenai Yohanes 1:1. Itu ada salah satu, tapi yang saya tidak bawa, yang mengatakan bahwa ini bukan ajaran yang baru, tetapi itu sudah diperkenalkan oleh para pemimpin gereja sebelumnya. Yang sebelumnya sudah ada. Bahas. Nah, saya ingin memperlihatkan 2 buku Ustaz. Ya Ustaz ya. Gak mau kalah, jadi saya harus bersaing dengan Ustaz Sanyo Munir. Saya ada 2 buku Ustaz. Saya beli juga di Amazon.com. Ini adalah tulisan dari Dennis R. McDonald. Ternyata yang kita kenal dengan sebutan Gospel Markus, Markus ya Ustaz, yang merupakan Gospel yang pertama ditulis, yang kemudian disadur oleh Matius dan Lukas. Ternyata Gospel Markus ini dia juga menyadur Ustaz. Menyadur tulisannya Homer. Homer adalah penulis di abad ke-8 sampai ke-7 sebelum Masehi yang menulis tentang, kalau kita pernah dengar, kerajaan Trojan. Nah, di dalam kisah itu ada seorang raja
yang bernama Raja Odyssey. Raja Odyssey ini membantu temannya menghancurkan kota Trojan. Kemudian setelah hancur, dia kembali ke negerinya, yaitu kerajaan Iliad. Selama perjalanannya, kisahnya Raja Odyssey ini disadur oleh penulis Markus. Banyak sekali narasi-narasi yang diambil oleh penulis Markus dari tulisannya Homer, yang mana narasinya diambil, tapi nama tokohnya dan nama tempatnya diganti, Ustaz. Nah, metode itu namanya disebut metode mimesis. Nah, jadi sebenarnya kalau begitu, cerita-cerita yang ada di Markus berarti bukan original karangan penulis Markus, tapi sebenarnya menyadur cerita tentang Raja Odyssey yang pulang dari Trojan ke rumahnya di Iliad, yang mana nih kisah selama 10 tahun ini yang banyak ditulis oleh atau disadur oleh penulis Markus. Ini juga sangat membuka wawasan kita jadinya. Berarti kalau begitu, yang disebut dengan gospel ternyata tidak murni karangan daripada penulisnya. Udah gitu pengarangnya siapa juga kita nggak tahu, ya saja. Semua 4 gospel yang ngarang siapa juga kita nggak tahu. Ini yang Markus. Yang Yohanes, judulnya ini, penulisnya sama, Dennis R. MacDonald. Judulnya The Dionysian Gospel, The Fourth Gospel and Euripides. Jadi ternyata penulis gospel Yohanes menyadur tulisannya Euripides tentang siapa? Tentang Dionysus, anak dewa Zeus. Jadi itu salah satu buku saya itu, saya lupa tadi namanya. Dia mengatakan bahwa the Gospel of John, Injil Yohanes, itu dia mengatakan bahwa apa itu? Itu saya lupa. Ya, memang banyak yang berkomentar, bahkan dari kalangan Kristen sendiri, bahwa kan tulisannya Gospel Yohanes ini kan memang tidak sama. Jadi dia bilang bahwa Injil Yohanes itu adalah klaim kebenaran dari ajaran yang salah. Klaim kebenaran dari ajaran yang salah. Iya. Seperti paradoks jadinya ya. Iya, jadi dia mengatakan bahwa Injil Yohanes itu adalah ajaran yang salah. Dan memang Injil Yohanes ini kan dia muncul sendiri sebagai Injil yang unik, karena menyimpang dari ketiga yang sebelumnya. Ya, gaya bahasanya sama sekali berbeda dengan Gospel sinoptik ya saja. Ya, sinoptik Gospel. Matius, Markus, Lukas. Ya. Kalau yang sinoptik bisa disebut sinoptik karena ternyata yang penulis Matius dan penulis Lukas menyadur dari Markus. Iya. Ternyata Markus menyadur dari Homer. Yang Yohanes bahasanya beda sendiri dengan sinoptik. Ternyata yang penulis Yohanes menyadur dari Euripides. Cerita tentang Dionysus, anak dewa Zeus. Berarti apa yang ada di dalam benak penulis Yohanes itu mencoba menyamakan Yesus sebagai yang disebut mungkin anak Allah dengan Dionysus, anak dewa Zeus. Sekarang kenapa Yesus ini diagungkan begitu luar biasa? Tahu? Silakan. Karena dia mati dan bangkit kembali. Ya, itulah Paulus mati-matian. Pokoknya ini harus jadi Tuhan karena dia mati dan bangkit kembali. Harus jadi. Itulah ajaran agama misteri. Ya, betul. Berarti tidak ada bedanya dengan Dewa Horus. Ya. Tidak ada bedanya dengan Krishna. Iya. Makanya di dalam salah satu video saya itu, saya mengatakan ini Kristen ini mengais-ngais ajaran-ajaran dewa-dewa. Nah, itu baru kemudian diklaimlah sebagai ajaran. Ya. Sebentar Ustaz, saya tunjukin yang tadi saya bicarakan, Bible yang New American Bible. Ini sama Justin Martyr dan Confession. Nah, jadi kita juga tidak boleh asal bicara Ustaz ya. Ini ada New American Bible. Di dalam Bible-nya Katolik Amerika ini, di dalam ayat John 1:1 yang disebutkan in the beginning was the word and the word was with God and the word was God.
ada catatan kakinya di bawah, Ustaz. Iya. Salah satu katanya di sini adalah apa? Hellenistic philosophy. Iya. Nah, ya nanti kita akan tampilkan di sini supaya penonton juga bisa melihat ya. Terus kemudian tadi yang sebutkan Justin Martyr. Iya. Justin Martyr menulis first and second apologies. Oh sorry, tadi saya sebutnya analogis. Yang benar apologies ya, mohon maaf ya. Buku ini atau surat ini ditujukan kepada, di sini ada tulisannya nih, to the Emperor Titus Aelius Adrianus Antoninus Pius Augustus Caesar. Nah, panjang bener namanya ya. Semuanya us. And to his son, dan kepada putranya Verisimus the philosopher. Filsuf Verisimus namanya. And to Lucius the philosopher juga. Ada Lucius juga, filsuf juga. Nah, di dalam bukunya Justin Martyr ini, di dalam chapter ke-21, ya, ya, Analogies to the History of Christ. Saya bacakan, nanti para pemirsa juga bisa lihat di layar. And when we say also that the word, dan ketika kita juga berbicara tentang firman, sang firman, who is the firstborn of God, yaitu yang sulung, anak sulung Tuhan, was produced without sexual union, yang dilahirkan tanpa hubungan badan, and that he, dan bahwa dia, Jesus Christ, Yesus Kristus, our teacher, guru kita, was crucified and died, disalib dan mati, and rose again, dan bangkit kembali, and ascended into heaven, dan diangkat ke surga. We propound nothing different from what you believe regarding those whom you esteem sons of Jupiter. Kami menyatakan atau kami mengemukakan tidak ada yang berbeda dari apa yang kalian percayai mengenai mereka yang kalian hormati putra-putra Jupiter. Satu lagi, ada kalimat begini, and if we even affirm that he was born of a virgin, accept this in common with what you accept of Perseus. Jadi, dan jika kita bahkan menegaskan bahwa dia lahir dari seorang perawan, maka terimalah ini sama seperti dengan apa yang kalian terima sebagai Perseus. Perseus anak dewa Zeus. Nah ya, jadi di sini Justin Martyr mencoba membuat sebuah perbandingan dengan tokoh Yesus ini yang dianggap sama dengan apa yang orang-orang Romawi percayai dan hormati, yaitu putra-putra Jupiter. Jadi para pemimpin gereja itu kan dari ajaran penyembah berhala, lalu masuk Kristen. Terus media tanpa sadar atau mungkin kita tidak terlalu perhatikan, dia bawa juga ajaran penyembah berhala ke dalam jadi Kristen. Saya pernah membaca, Ustaz, kira-kira tahun 305 Raja Ptolemy di Mesir mengangkat dewa Serapis menjadi Tuhan yang harus sembah oleh orang Mesir. Bangun kuilnya, ada lambang salibnya seperti yang salib seperti yang sekarang kita lihat, tapi di atasnya seperti P gitu atau bulatan gitu. 305 dewa Serapis diangkat sebagai Tuhan. 325 Masehi Yesus diangkat sebagai Tuhan. Beberapa uskup yang ikut di dalam konsili 325 Masehi itu ternyata mereka juga penyembah dewa Serapis sebelumnya. Jadi hanya ganti baju gitu mungkin ya. Ini ada sebuah buku juga, judulnya Confessions, tulisan dari Saint Augustine, Ustaz. Nah, Saint Augustine di halaman berapa nih? Halaman 60 dikatakan, Thou procures for me by means of one puff up with most unnatural pride certain books of the Platonists. Nah, beberapa buku-buku dari kalangan Platonis translated from Greek into Latin, diterjemahkan dari bahasa Yunani ke bahasa Latin. And therein I read, dan maka itu saya membaca, not indeed in the very words, tidak persis sama kata-katanya, but to the very same purpose, tapi dengan tujuan yang benar-benar sama, enforced by many and diverse reason, diperkuat dengan banyak dan alasan yang berbeda-beda, that in the beginning was the word was with God, and the word was God,
bahwa di dalam ayat pada mulanya adalah firman dan firman bersama-sama dengan Allah dan firman adalah Allah. The same was in the beginning with God. Sama seperti pada mulanya dengan Tuhan. Oh, nah ini terusan ayatnya. Berarti di sini Santo Agustin mengakui bahwa kalimat di dalam John 1:1 atau Yohanes 1:1 itu berasal dari kalangan Platonis. Iya. Saya bukunya sudah butek itu yang Confession of Saint Augustine. Mungkin sudah hafal ya dulu ya zaman dulu ya. Jadi ya memang begitu. Nah, mungkin ada Ustadz mau tambahin tentang terbentuknya agama Kristen ini dulu bagaimana? Silakan Ustadz. Jadi ini terbentuknya agama Kristen. Ini pekerjaannya apa itu? Paulus. Simon Magus. Oh, Simon Magus. Oke, terus. Ya kalau salah. Dan ini juga pekerjaannya Paulus. Jadi begini, ketika Yesus ini sudah ditangkap, ini kita berbicara tentang sejarah dulu dari buku-buku ya. Ditangkap, kemudian disalib. Tetapi kan konco-konconya itu yang bersepakat untuk menyelamatkan Yesus. Nah, itulah yang diberikan minum anggur asam itu. Anggur sukanya. Ya. Dan di kain kafan yang membungkusnya itu sudah diselipkan itu mir dan alum. Diselipkan apa? Mir dan alum. Yaitu untuk obat supaya dia tidur. Bukan, dia sadar kembali. Oh, gitu. Jadi itu obatnya itu obat yang untuk luka-lukanya apa segala macam sehingga dia cepat sembuh. Di antaranya Maria Magdalena kan hari kedua atau hari ketiga itu. Hari ketiga. Dia bawa juga itu obat-obatan untuk mengobatinya. Rempah-rempah. Jadi ini kan kuburan kan dijaga sama tentara Romawi. Dijaga sama tentara Romawi, pokoknya tidak boleh ada dekat-dekat di situ. Tetapi ternyata karena ini kuburan miliknya siapa tadi saya bilang? Simon. Akhirnya kuburan itu kan dia tahu jalan masuknya dari bagian lain. Yang dijaga ini pintu gerbangnya. Depannya. Di blok dengan batu. Iya. Ternyata di dalam sudah beroperasi ini yang mengobati, yang mengurus dan sebagainya. Oh gitu. Ya. Akhirnya sebelum hari Minggu itu dia sudah lolos. Lolos. Jadi sebenarnya itu tulisan siapa Ustaz? Barbara Tering. Barbara Tering. Iya. Jadi Yesus ketika di dalam kubur sebenarnya dirawat nih dalam tanda kutip ya. Iya. Dirawat oleh orang yang punya kubur itu. Iya. Ya. Simon siapa tadi? Simon Magus. Karena mungkin ada jalan rahasia. Iya. Yang ke dalam kubur Yesus itu. Iya. Jadi makanya ketika hari ketiga Yesus itu sudah nggak ada. Iya, tapi kan tidak boleh dia juga kan tidak boleh mengumumkan atau apa segala macam, dia juga rahasiakan itu. Iya. Karena kalau didengar sama tentara Romawi dia bisa disalib kembali. Lah, terus kalau begitu yang membuka pintu batu itu siapa? Yang membuka pintu batu. Menurut Barbara Tering. Itu kan sudah tidak ada Yesus baru dibuka itu batu. Ketika Yesus nggak ada, ya sudah diselamatkan. Iya. Nah, yang membuka batu itu siapa Ustaz? Ya, tentara Romawi. Ya, lingkaran satu daripada. Lingkaran satu. Iya, daripada ini teman-temannya Simon Magus dan teman-temannya. Jadi jangan-jangan Yesusnya sebenarnya keluar lewat jalan rahasia punya kubur itu ya? Iya. Oke. Nah, itu. Itu teori dari Profesor Barbara Tering. Iya, tapi juga berteori, tapi dia punya dukungan data-data dan sebagainya dan informasinya lumayan. Iya. Itu dari dokumen-dokumen apa? Dead Sea Scroll atau apa? Jesus the Man.
Ya, bukunya judulnya Jesus the Man. Ya. Tapi yang dipelajari oleh Profesor Barbara Tering itu apa? Dokumen Dead Sea Scroll atau apa? Dia bukan. Dead Sea Scroll belum ditemukan tuh. Waktu Barbara Tering menulis itu kan sudah ditemukan. Sudah ditemukan, tapi bukan dari situ, bukan ya? Dari situ. Oke. Tapi memang pengetahuannya Barbara Tering luar biasa. Iya. Dia bisa menjelaskan sedetail-detailnya peristiwa-peristiwa dan orang-orang yang terlibat di dalam apa ini? Ya. Konspirasi. Ya. Jadi kalau ini Ustadz Sanyo Munir ini juga luar biasa ya, bisa mengingat apa yang ditulis oleh Profesor Barbara Tering bahwa ada teori bahwa Yesus sebenarnya mungkin benar disalib tapi tidak mati gitu ya. Jadi selama di dalam kubur dirawat karena ternyata yang punya kubur itu namanya Simon Magus. Ternyata mungkin dia tahu jalan rahasia, bisa merawat Yesus sampai Yesus keluar dari situ. Jadi sebenarnya Yesus bukan bangkit dari mati kalau gitu ya, Ustaz ya? Iya. Gitu kan? Bangkit dari terbaring. Iya, bangkit dari pingsan mungkin ya. Iya. Wah, itu berarti siapa tahu nih ya, buat para penonton ini juga sebuah informasi yang baru. Tapi itu adalah teori. Okay? Teori itu adalah dari Profesor Barbara Tering yang mungkin meneliti dokumen-dokumen kuno. Tapi kita sebagai umat Islam, kita sudah tahu bahwa di dalam Quran surat An-Nisa ayat 157 disebutkan bahwa Nabi Isa alaihissalam tidak dibunuh dan tidak disalib. Ini saya mau jelaskan. Gimana? Silakan. Ini sebenarnya saya kalau saya jelaskan ini mungkin banyak yang protes. Karena ketika konspirasi ini kalau saya bawakan, kalau ada orang tanya, saya jawab itu banyak saya diserang. Ya karena wa qaulihim inna qatalna al-masih Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Jadi kami telah membunuh Isa putra Maryam. Orang Yahudi. Ya Rasulullah. Tetapi mereka tidak membunuhnya, tidak menyalibnya, hanya yang diserupakan. Walakin syubiha lahum. Ya, jadi begini. Ini mungkin baru ini cerita. Wa qaulihim inna qatalna al-masih kami membunuh Isa putra Maryam. Jadi itu konspirasi itu bukan konspirasi, dan rencana untuk membunuh dengan cara disalib. Tetapi Al-Quran membantah wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Dia tidak disalib dan dia tidak dibunuh. Tetapi kan ada alternatif lain itu dari wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Dia tidak mati di tiang salib dan dia tidak dibunuh. Karena kalau apa namanya? Apa itu? Kalau umpamanya disalib tapi tidak dibunuh, itu kan bukan penyaliban, tapi salib-saliban saja. Kalau disalib kan harus mati. Mereka qauli min qatal masih sebelum mereka Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Mereka dia tidak mati disalib dan dia tidak dibunuh. Sekarang konsekuensinya, kalau kita katakan bahwa dia tidak dibunuh, berarti dia masih hidup. Sedangkan kalau kita katakan disalib, karena itu penyaliban harus sampai mati, tidak ada salib-saliban. Dan juga ke wama qataluhu salabu, dan dia tidak dibunuh dan dia tidak disalib. Nah itu. Sepertinya pendapat itu tidak populer ya, di kalangan Islam ya. Iya, kalau saya jelaskan itu alternatif itu saya diserang bisa. Jadi tadi maksudnya Ustaz Sanyo Munir mau menggantikan makna atau terjemahan dari wa ma salabuhu itu sebagai disalib tapi tidak mati gitu. Ya. Karena kan kalau mati kan harus disalib kan sampai mati. Nah, justru kalau yang saya pahami wa ma qataluhu berarti dia tidak dibunuh. Wa ma salabuhu dia juga tidak disalib. Iya. Tetapi makanya kan ada kalimat berikutnya walakin syubiha lahum, tetapi hanya yang diserupakan. Orang yang diserupakan. Ya, nah, yang diserupakan ini juga yang ada dua
ada dua pendapat kan. Tetapi walaupun ini minoritas pendapat ini, tetapi kan terutama dari sejarawan-sejarawan Barat itu yang bahwa they don't kill him or crucified. Ya itulah, karena kalau disalib kan harus mati. Sama saja ini dijatuhi hukuman tembak. Masa kalau tembak kakinya atau tembak dadanya kan belum tentu mati. Nah, tetapi kalau ditembak mati kan harus sampai mati. Kalau ditembak mati. Iya, kalau ditembak. Tetapi kalau yang ditembak mati itu orang yang diserupakan? Oh bukan. Ini yang saya katakan ini, yang diserupakan itu adalah peristiwanya. Peristiwanya? Ya, jadi dari mana Ustadz bisa ngambil kesimpulan yang diserupakan itu peristiwanya? Kita buka tafsir Al-Quran bahasa Inggris. Yang saya bawa dari Filipina, ada 4 buah itu. Dan di rumah masih ada itu. Wa ma qataluhu ma salabuhu itu they did not kill him nor crucified. Mereka tidak membunuhnya atau menyalibnya. Nah, kan kata membunuh kan harus sampai mati. Enggak. They did not kill him nor crucified. Artinya kan bukan. Yang spesifik tidak dibunuh dan tidak disalib itu kan memang Nabi Isa alaihissalam. Ya itulah. Bukan begitu? Kan gitu memang maksudnya. Yang tidak dibunuh dan tidak disalib adalah Nabi Isa alaihissalam. Kalau saya mendengarnya they did not kill him nor crucified, ya berarti Nabi Isa tidak dibunuh dan tidak disalib. Iya. Ya. Karena kalau dibunuh kan harus mati. Iya. Kalau salib juga bukan sembarangan salib harus sampai mati. Karena tidak ada orang selamat dari salib itu. Ya. Yang makanya kan di situ kan ada walakin subihalahum. Ya. Nah, berarti sebenarnya yang disalib adalah orang yang diserupakan. Maka itu kan ada tafsir nih dari tafsirnya Ibnu Katsir. Begitu panjang sampai ada nama-nama orang yang disebut bahwa yang mungkin menggantikan atau diserupakan itu kan Yudas Iskariot. Nanti ada lagi dari Ibnu Abbas bahwa yang diserupakan itu adalah murid daripada Nabi Isa alaihissalam yang paling muda. Nah, ini kan tafsirnya Ustaz nih. Tapi berarti yang Nabi Isanya tidak dibunuh dan tidak disalibnya sudah benar. Cuman tafsir untuk siapa yang diserupakan ini yang masih bisa beda nih. Gitu. Ya, itu yang saya pahami Ustaz ya. Mungkin kalau misalnya Ustaz ada pendapat lain, mungkin kalau yang tidak tidak populer, nanti takutnya malah jadi menimbulkan kebingungan gitu. Iyalah, itulah makanya. Saya pernah ceramah di kapal Pelni itu, yang saya hanya mengatakan bahwa ini pendapat lain. Iya. Itu saya diserahkan. Iya, paham. Ya. Memang ini kan satu sosok yang paling sering dibicarakan antara apologet Islam, apologet Kristen kan memang sosok Yesus Kristus atau Nabi Isa alaihissalam. Memang yang sangat jauh berbeda ini kan cerita di dalam Bible dan cerita di dalam Quran. Karena yang saya pahami juga, yang saya terima juga dari guru-guru saya, bahwa Quran ini kan mempunyai 3 fungsi. Yang pertama dia musodik, membenarkan kitab-kitab yang sudah diberikan sebelumnya kepada Bani Israel. Tetapi kan Quran juga sebagai al-muhaimin, sebagai batu ujian, sebagai pengoreksi apa yang disalahpahami oleh kaum-kaum sebelumnya. Terakhir, Quran juga sebagai al-mubayyin, yang menjelaskan apa yang disalahpahami berikutnya. Yang dikoreksi ini kan banyak sebenarnya Ustaz. Tidak cuma tentang Yesus saja. Di Bible yang bikin patung sapi untuk disembah disembah bangsa Israel, Nabi Harun alaihissalam. Dikoreksi di Quran menjadi siapa? Samiri. Belum lagi nanti ada Nabi Lut yang di Bible diceritakan menghamili 2 anak perempuannya sendiri. Di Quran mana ada yang istilahnya mau diminta oleh kaumnya pada waktu itu adalah 2 orang yang sedang menjadi manusia. Kemudian nanti ada lagi cerita tentang Nabi Daud yang berzinah dengan istrinya Panglima sendiri. Istrinya apa? Istrinya Panglima Daud itu namanya Betseba. Berzina dengan Nabi Daud. Naudzubillah mujalik itu. Di Quran, mana ada cerita Nabi Daud berzina sama istri orang?
Di Quran adalah di Bible ada lagi nanti cerita Raja Salomo yang kita kenal dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Di Bible Raja Salomo ini musyrik, Ustaz. Menyembah Tuhan lain karena istri-istrinya. Sampai matinya dia tetap musyrik. Seorang nabi sampai musyrik, nauzubillah mujalik. Nah, nanti ada lagi kisah Nabi Ayub alaihissalam. Kisah Nabi Ayub di dalam Bible diceritakan ketika diberikan ujian, beliau malah menghujat Tuhan dengan mengatakan Tuhan itu kejam. Di Quran mana ada begitu, Ustaz? Nabi Ayub alaihissalam yang jelas dia menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Nah, hal-hal seperti inilah yang dikoreksi oleh Quran, terus kemudian dijadikan sebagai bahan pelajaran dan pengingat buat kita semua gitu. Bisa kembali kepada itu yang di soal penyalipan itu, kan pada ujungnya itu terjemahan bahasa Inggris. They did not kill him, no crucified, only the likeness. The likeness. Hanya yang diserupakan. Nah, diserupakan ini kan ada artinya, akhirnya ada dua penafsiran. Hanya yang diserupakan orangnya, itulah yang seperti mayoritas Islam ini. Ada juga yang diserupakan peristiwanya. Memang terjadi penyalipan tapi tidak mati. Nah, kalau penafsiran yang mengatakan bahwa yang diserupakan itu peristiwanya itu dasarnya dari mana, Ustaz? Inilah yang terjemahan bahasa Inggris yang saya boleh. Saya baca ya, Ustaz ya. Ini bahasa Inggrisnya nih. And for their saying, indeed we have killed the Messiah, Jesus, the son of Mary, the messenger of Allah. And they did not kill him, nor did they crucify him. Berarti di sini jelas bahwa mereka tidak membunuh dia ataupun menyalib dia. But another was made to resemble him to them. Nah, itu sudah lain lagi itu. Ini terjemahan bahasa Inggris nih. Berarti pergi ke terjemahan yang bahasa Indonesia. Nah, sedangkan ini memang dia, they did not crucify him, they did not kill him, nor crucify him, but only the likeness appear to them. Appear to them. Hanya apa namanya? Artinya yang diperlihatkan itu, yang hanya diserupakan, yang mereka bisa lihat gitu. Ya, only the likeness appear to them. Hanya apa itu diserupakan peristiwanya, penyalipan, dan dia tidak mati. Peristiwa diserupakan itu maksudnya jadi gimana ya? Ya. Jadi dianggapnya peristiwanya terjadi. Ya. Tapi jadi kan kalau disalib itu kan sampai mati. Kalau tidak disalib, kalau tidak mati kan salib-saliban doang. Iya, terus poinnya apa? Poinnya itulah, jadi hanya yang diserupakan dengan penyalipan tapi tidak mati. Jadi sebenarnya kalau menurut terjemahan bahasa Inggris tadi yang berpendapat bahwa di dalam ayat An-Nisa 157 itu Nabi SAW tetap disalib tapi tidak mati, itu yang berpendapat seperti itu tuh siapa, Ustaz? Ada banyak juga, karena ketika saya berdiskusi tentang itu banyak juga yang mendukung pendapat itu. Hanya kan artinya sekarang kita hati-hati karena menghadapi mayoritas ini, karena istilahnya mungkin 1:10 atau 1:100. Yang ini kan yang bahwa dia tidak mati disalib, tidak dibunuh, tidak disalib itu, tetapi hanya yang diserupakan dengan dia. Apakah bukan kelompok Ahmadiyah yang bicara begitu, Ustaz? Saya mungkin juga Ahmadiyah itu saya. Ahmadiyah itu, Ustaz. Ahmadiyah itu. Iya. Ya. Tetapi inilah yang terjemahan Yusuf Ali. Yusuf Ali, terjemahannya mungkin terjemahannya tidak salah, tapi orang yang membaca dan memahaminya itu berbeda. Sehingga ketika dia memahaminya berbeda, dia menimbulkan kelompok yang namanya Ahmadiyah. Ya, itu. Ketuanya Mirza Ghulam. Mirza Ghulam Ahmad. Yang mengaku sebagai Nabi ke-26. Iya. Nah, kalau dia memahami seperti itu, apalagi dia mengaku sebagai Nabi ke-26, sudah pasti kelompok itu tidak boleh kita ikutin, kan Ustaz? Iya. Karena kita kan semuanya tahu bahwa Nabi Muhammad SAW adalah khataman Nabi. Jadi itu sangat tidak populer yang dikemukakan oleh kalangan Ahmadiyah, sehingga itu kita harus waspadain, jangan sampai kita terpengaruh oleh itu. Jadi menurut saya, jadi itu yang the decline and fall of the Roman Empire itu
dia tidak memberikan ruang kepada yang saya katakan tadi. Oke. Iya. Jadi maksudnya gimana? Ya jadi maksudnya itu apa? Kalau ini mohon maaf ya Ustadz ya, mohon maaf. Kalau tadi Ustadz mengatakan bahwa Profesor Barbara Thiering menulis begini bahwa Yesus sebenarnya disalib tapi tidak mati. Terus kemudian beliau berdasarkan dokumen-dokumen yang ditemukan, misalnya dokumen-dokumen lama, kan kita juga harus berpikir gini Ustadz, mohon maaf Ustadz. Dokumen-dokumen itu adalah dokumen-dokumen yang bukan dokumen Islam. Artinya itu dokumen-dokumen tulisan-tulisan manusia pada zaman itu. Iya, itu ya, pakai hanya sebagai referensi gitu kan. Ya makanya saya tidak pernah mengajukan pendapat itu di depan umum atau karena ya saya sudah punya pengalaman beberapa kali itu. Beresiko ya. Iya. Maksudnya Ustadz Sanyu Munir mungkin begini ya. Hanya karena ada teori dari Profesor Barbara Thiering yang sudah meneliti dokumen yang kuno, sehingga keluar kesimpulan bahwa Yesus tetap disalib tapi tidak atas kayu salib. Kemudian juga ada kalangan di dalam Islam yang juga berpendapat kurang lebih sama. Nah, mungkin ini yang harus kita secara bijak ya Ustaz ya. Kalau maksud saya, kelompok yang sudah mengatakan bahwa Yesus tidak mati di atas kayu salib, itu kan sudah jelas-jelas pemimpinnya itu sudah mengangkat dirinya sebagai Nabi ke-26. Berarti kita udah nggak perlu dengerin lagi kalau begitu. Kecuali kalau dia tidak mengangkat dirinya sebagai Nabi ke-26, mungkin kita masih bisa timbang-timbang pemahamannya atau mungkin penafsirannya. Tapi kalau jelas-jelas ngaku sebagai Nabi 26, ya udah langsung aja kita pakai satu hati. Jadi begini. Ketika saya berdiskusi itu, saya bukan pendukung Ahmadiyah itu, tetapi bahwa ada peluang untuk penafsiran seperti itu, itulah makanya. Tetapi yang saya kan bahasa Arab saya kurang masih awam sekali. Itu tentang yang diserupakan itu kan dalam Al-Quran terjemahan bahasa dia jelaskan, tetapi yang diserupakan dengan Isa, sehingga kemungkinan untuk diterjemahkan diserupakan peristiwanya itu tidak ada lowongan itu karena tidak ada ruang karena sudah dijelaskan bahwa mereka tidak membunuhnya, tidak menyalibnya, tetapi yang diserupakan dengan Isa. Kalau sudah begitu kan sudah tertutup jalan. Makanya maksud saya ini karena ada tafsir dari Ibnu Katsir yang begitu panjang, dan di dalam tafsirnya Ibnu Katsir itu menyebutkan dua orang yang berbeda. Yang pertama Yudas Iskariot, yang pertama murid Nabi yang paling muda. Berarti maksud saya gini, kita menerima nggak tafsirnya? Kalau masih ada upaya untuk mengatakan bahwa yang diserupakan itu adalah peristiwanya, bukan orangnya, berarti sama dengan kata lain kita menolak tafsirnya Ibnu Katsir. Kan begitu? Ya, makanya kan kita sudah menyingkirkan nih tafsir Ibnu Katsir kalau ada upaya mengatakan bahwa itu yang diserupakan adalah peristiwanya bukan orangnya. Jadi saya bukan pendukung yang diserupakan dan peristiwanya. Tetapi bahwa ada kelompok atau ada orang-orang yang masih menganut pendapat itu. Hanya saya berapa kali pengalaman saya paham. Berarti sebenarnya Ustadz Sanyu Munir bukan mengikuti pendapat bahwa yang diserupakan itu peristiwanya, ya. Tetapi menurut Ustadz Sanyu Munir bahwa memang ada di dalam kelompok Islam sendiri yang mengemukakan teori bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap disalib tapi tidak mati di atas kayu salib, gitu ya. Nah, makanya bahwa tafsiran ini ada ruang karena hanya diserupakan. Tetapi kan di dalam terjemahan bahasa Indonesia kan diserupakan dengan Isa. Sudah tertutup itu kemungkinan yang lain. Enggak, sebenarnya kalau menurut saya sih Ustadz ini, kalau namanya itu kan yang orang diserupakan itu kan memang tidak jelas-jelas menyebutkan siapa dan atau peristiwa apa. Tapi dari tafsir Ibnu Katsir jelas bahwa yang diserupakan itu orangnya bukan peristiwanya.
Gitu Ya, sih saya kalau menurut saya. terpaksa harus menyerah karena kan saya bukan pakar bahasa Arab. Iya. Iya, iya. Saya juga dulu pernah mendengar seperti itu, dan saya juga kenal orang Islam yang juga mengikuti pandangan seperti yang Ustaz Seni Munir tadi sebutkan. Menurut dia itu yang diserupakan adalah peristiwanya. Oke, saya bilang, kalau mau begitu, berarti kamu menolak tafsir Ibnu Katsir. Ya, iya memang dia tolak, ya sudah. Kalau saya mengikuti yang tafsir Ibnu Katsir, berarti yang diserupakan orangnya, bukan peristiwanya, sudah. Tapi, maksud saya kan begini Ustaz. Artinya, sesama Islam, kalau kita memang sudah berbeda akidah, dalam hal ini gitu ya, ya sudah, bukan berarti kita harus kafir gitu. Nanti dulu gitu maksudnya. Karena belum tentu juga orang yang tadi mengatakan bahwa yang diserupakan itu peristiwanya juga otomatis dia orang Ahmadiyah, belum tentu juga. Di luar Ahmadiyah juga ada ternyata yang begitu. Kan apa namanya? Mungkin ada juga tokoh-tokoh atau tokoh sejarawan yang berpendapat seperti itu, tapi mungkin karena itu minoritas atau tidak populer, ya sudah. Iya. Mungkin masing-masing pihak juga punya alasan masing-masing berdasarkan ayat-ayat yang lain mungkin, ya kan? Ya udah, itu mah kita tinggalin aja, Ustaz. Kalau memang Ustaz tidak mengikuti yang peristiwa, ya sudah, kita berarti sama-sama satu pandangan berarti ya. Ya. Terus selain itu, menurut Ustaz lagi, dari segala pengalaman debatnya Ustaz Sani Munir nih, apa yang mungkin yang Ustaz paling ingat gitu dalam peristiwa debat-debat lintas agama seperti itu? Itu yang saya paling ingat itu debat pertama saya di Manila. Oh, yang di Manila. Iya. Itu perorangan atau tim? Perorangan. Jadi berkeliling-keliling lain, lalu kemudian ini Katolik, siapa yang mau lawan? Oke. Oh, jadi ada promotornya Ustaz? Atau wasitnya gitu? Iya. Jadi kita mendaftar nih. Ya, pada waktu itu saya punya senior dalam ilmu, bukan senior dalam usia. Karena dia pendeta yang masih muda. Oh, terus dia convert atau bagaimana? Dia revert? Revert. Oke. Nah, saya punya jam terbang berdebat barangkali ada 4.000 atau 3.000 atau 4.000 jam di Manila. Nah, jadi setiap malam Sabtu malam, Minggu malam kita di Luneta, di Taman Rizal. Kalau Jumat malam di Plaza Miranda, di dekat 3 gereja terbesar di Quiapo itu. Oke. Nah, begitu. Itu yang berdebat dengan mereka tuh muslimnya juga banyak kan? Ya, ada juga setiap malam debat selalu ada Islam, ada Muslim. Nah, jumlahnya kurang lebih imbang atau bagaimana? Tidak, 1 lawan 1. Enggak, maksudnya kelompok Muslim yang berdebat dengan kelompok Kristen, ini jumlah kelompoknya ini orangnya sama, imbang, sama banyak, atau lebih banyak mereka? Lebih banyak mereka, karena mereka ada Katolik, ada Protestan, ada Jehovah's Witness, ada Iglesia Ni Cristo, jadi begitu. Nah, terus selain berdebat sama Islam, mereka juga ada yang berdebat sama Kristen kan? Sama-sama lebih seru lagi. Hah? Lebih seru lagi sama-sama mereka. Sama-sama mereka lebih seru? Antar denominasi. Jadi antar denominasi mereka juga debat? Iya. Memang yang orang Islam nonton gitu. Ya, kenapa? Debat di sana itu adalah seni. Oke. Yang ingin dinikmati. Oke. Nah, itu bedanya barangkali. Kalau debat-debat lain. Tapi tidak ada sampai berantem gitu kan? Tidak. Jadi kita sebelum debat itu kan kita tidak mengenal satu sama lain. Oke. Tapi sesudah debat sudah kita duduk makan roti, minum susu, ngopi bareng. Oke. Nah, itu Ustaz kapan belajarnya? Belajarnya kapan dan di mana? Apa itu? Belajar kristologinya untuk berdebat itu. Ya, saya tertarik jadi begini cerita awalnya. Saya sebenarnya bukan penggemar debat kristologi, tapi penggemar debat. Saya akan berdebat. Nah, hanya waktu itu saya dengar ada yang ceramah dan debat ini di kamar sebelah. Ya, orang dari Timur Tengah itu, apakah Yordania atau apa? Saya dengar lewat jendela. Kita punya kamar bersebelahan. Saya dengar, wih,
Hebat juga yang debat ini. Rupa-rupanya ini yang punya rumah ini dia perhatikan saya. Terus dia panggil, Bapak tertarik nggak? Oh, saya tertarik sekali. Betul, iya. Kalau begitu nanti minggu depan kita pergi sama-sama. Ternyata saya dibawa ke Islamic Dakwah Council of the Philippines, Dewan Dakwah Islam Filipina. Saya tiba di sana, diperkenalkanlah sama Isa Biago ini yang pendeta tadi, mantan pendeta yang sudah masuk Islam. Namanya siapa tadi, Ustaz? Isa Biago. Isa Biago. Ya, Christian Biago. Christian Biago. Sudah itu saya ditanya, Bapak ini, Bapak mau apa? Mau dengarkan video, mau nonton video, mau dengar kaset, atau mau baca buku, atau mau berdiskusi? Saya menonton video dulu. Sampai habis itu Ahmadidat. Ya, sudah. Akhirnya saya dari situ saya karena kenal sama dia, akhirnya saya ikut pergi berdebat di Luneta. Setelah Ustadz menonton video, termasuk video-videonya almarhum Syekh Ahmadidat, baru Ustadz langsung debat? Belum. Belum. Mengamati. Sama-sama. Jadi kelompok satu grup. Di situ. Mereka juga mengamati juga. Atau ada yang berdebat dari itu? Kalau yang tadi apa? Justru pendebat yang hebat itu yang Christian Biago itu. Isa Biago. Nah, itu Christian Biago itu ketika berdebat dia pegang buku apa, Ustaz? Dia punya referensi luar biasa, banyak. Penggalan pembahasan. Di pembahasan ada itu, saya dapatkan itu pembahasan yang terpenting yang menarik saya itu adalah tentang Yesus. Yesus sebagai teroris. Yesus sebagai teroris? Iya. Teroris apa? Menghadapi Romawi. Iya. Jadi kalau dia ini kelompok ini kan termasuk Yesus di dalam situ. Yang kelompok Zelot itu? Iya. Jadi kalau dia lihat ini pasukan Romawi ini sedikit, kan ini kan pasukan Romawi yang mensuplai bahan-bahan makanan kepada tentara-tentera Romawi di berbagai daerah. Kalau dia lihat dia bisa kalahkan, dia serbu, baru merampok, menghilang. Tapi kalau dia lihat pasukan ini banyak sekali, dia diam saja lah. Jadi seperti ketika peristiwa di Taman Getsemani dong, Ustaz ya? Iya. Yang Yesus suruh muridnya jual jubah beli pedang, cuman pegang 2 pedang, tapi ketika yang datang tentara Romawinya banyak, nggak jadi melawan, karena kalah jumlah gitu. Makanya ketika 1 pedang dipakai oleh Petrus menetak telinganya hamba imam besar, terus Yesus langsung menyembuhkan gitu jadinya. Jadi nggak berani ngelawan, sama aja karena jumlah mereka lebih banyak gitu ya. Jadi di dalam pandangan Christian Biago itu tadi Ustadz bilang bahwa Yesus itu sebenarnya termasuk dalam kelompok yang melawan penjajah Romawi pada saat itu ya. Makanya disebut teroris gitu ya. Sama Romawi ya. Romawi dianggap teroris kan. Tapi bagi orang Yahudi ya pahlawan. Itu yang Christian Biago itu masih hidup sekarang orangnya? Masih. Dia di Dubai ya. Di Dubai? Di Dubai waktu itu. Tapi sudah pulang ke Filipina. Gitu. 10 tahun atau 15 tahun dia di Dubai. Itu berarti Ustadz banyak belajar dari Christian Biago itu? Dia yang membentuk saya. Ya. Membentuk? Termasuk rekomendasi buku-buku apa aja gitu? Kalau itu saya cari sendiri. Saya cari sendiri. Jadi waktu itu, sebelum saya kenal kristologi, saya masih makan enak dengan anak-anakku. Setelah kristologi? Setelah kristologi, telur dibagi 4. Berarti korban ya berarti ya. Belajar kristologi, tadinya anak-anak makan enak, akhirnya jadi telur dibagi 4. Karena buat beli-beli buku itu. Untuk beli buku, dan saya sangat bahagia karena buku-buku itu tersedia di sana. Di mana? Di Filipina? Di Filipina. Jadi separuh dari buku-buku saya itu, atau lebih separuh 3/4 barangkali, saya beli. Saya jalan itu selalu uang itu untuk buku. Masya Allah. Jadi itu uang apa uang gaji itu?
beasiswa. Beasiswa. Iya. Dipakai buat beli buku. Padahal untuk makan saya. Bukannya buat makan, buat beli buku. Belum lagi saya bawa anak saya kan. Berapa anak? 3. Termasuk Iya. Mbak Niar berarti ini. Ini yang paling lama tinggal di Filipina. Tapi nggak apa-apa, sekarang dia nggak kelihatan kurang makan kan. Mohon maaf ya. Walaupun kecilnya telur dibagi 4 ya. Gimana dulu rasanya telur dibagi 4? Cemilan doang dong berarti. Cemilan. Kalau berarti ini Ustaz, ya sih uang buat makan, buat beli buku, belum lagi kebutuhan. Beasiswa kan itu sendiri. Iya. Kan di 5. Waduh. Ini 3/4 buku Ustaznya Salim Munir malah belinya di Filipina. Oh iya. Oke. Bisa. Tapi buku-buku yang itu dari Amerika. Ya. Baik, nah ini seru sekali ya kita dengar pengalaman hidup dari Ustadz Sanio Munir. Tadi dari dikirim ke Filipina karena tugas kesehatan, dalam bidang kesehatan ya Ustadz ya. Pulang-pulang selain sebagai bidang kesehatan juga sebagai kristolog ternyata. Malah setelah saya pulang saya lupa itu kesehatan. Malah lupa kesehatan. Terus nggak didenda itu? Tidak juga. Oh enggak juga. Nah alhamdulillah dari sosok Ustadz Sanio Munir inilah yang bisa dikatakan sebagai salah satu pionir dalam hal usul fikri ya Ustadz ya. Iya. Perang pemikiran yaitu di dalam bidang kristologi, di mana sekarang saya sendiri merasakan bahwa ilmu kristologi itu sangat-sangat penting sebenarnya buat umat Islam ya. Walaupun bukan fardu ain, tetapi sangat penting untuk diketahui setiap umat Islam, terutama yang memiliki atau berada di tempat-tempat yang beresiko tinggi, supaya yang beresiko dimurtadkan. Iya. Ya, karena upaya-upaya pendangkalan akidah dan pemurtadan itu tidak kenal tempat sebenarnya. Bisa di sekolah, bisa di rumah sakit, bisa di kantor pemerintah, bisa di mana aja. Itu kan bisa di instansi kan. Belum lagi yang di pasar-pasar. Mereka nggak malu-malu lagi sekarang Ustaz. Di pasar pakai toa, teriak, pegang Bible. Ceramah-ceramah seperti itu. Inilah yang ini perlu saya pesankan kepada saudara-saudaraku muslim. Ya. Silakan Ustaz. Ini kita hidup ini, muslim itu hidup. Itu harus kita betul-betul arahkan kemampuan kita itu untuk menyelamatkan Yesus. Menyelamatkan Yesus. Nah, makanya saya katakan podcast saya itu saya beri judul menyelamatkan juru selamat. Menyelamatkan juru selamat. Kayak ini orang paling menderita itu Yesus. Iya, juru selamat perlu diselamatkan gitu. Perlu diselamatkan. Nah, tolong jelasin Ustaz, diselamatkannya dari apa? Dari fitnah atau dari apa? Itu Yesus itu sekarang yang paling menderita hidupnya. Kenapa? Dia tidak pernah mengatakan bahwa saya Tuhan kok bukan Tuhan. Ya berarti difitnah ya Ustaz ya? Iya fitnah. Oke. Yesus bilang di Matius 5:17, jangan kamu menyangka aku datang untuk membatalkan hukum Taurat. Paulus bilang di Roma 5:12, Yesus yang mati sebagai manusia itu di atas kayu salib membatalkan hukum Taurat. Nah itulah. Berarti Yesus difitnah ya Ustaz? Iya. Oh, jadi itu juru selamat yang harus diselamatkan. Iya, jadi Ya. Ada lagi Ustaz pesan-pesan buat kita umat Islam yang mungkin terjun di bidang perdebatan gitu? Jadi jangan ragu-ragu untuk berdakwah kristologi. Sekali lagi jangan ragu-ragu berdakwah pada kristologi karena yang kita hadapi ini adalah orang yang tersesat. Nah, teman-teman ya, jangan ragu-ragu berdakwah kristologi. Iya. Karena yang kita hadapi adalah orang-orang yang tersesat. Iya. Apalagi Ustaz? Jadi itu kemudian kita harus menyelamatkan Yesus. Menyelamatkan juru selamat ya. Menyelamatkan juru selamat dari fitnah-fitnah ya. Iya. Dari fitnah keji. Dia nggak pernah ngaku Tuhan, kok dia Tuhan. Kok disembah jadi Tuhan gitu. Jadi kesempatan untuk menambang
pahala. Pahala, ya. Kesempatan untuk menambah pahala adalah dengan meluruskan pandangan tentang Yesus yang dikeliru. Ya, membela Yesus, meluruskan pandangan yang keliru tentang Yesus. Ya. Saya sampai bikin kaos tuh, Ustaz. Pinjam dong, Mel. Pinjam kaos. Nah, saya sampai bikin kaos begini, Ustaz. Kaos ini khusus saya tulis Jesus. Nah, tapi bukan God, tapi prophet. Iya. Ini juga adalah sebagai upaya kita membersihkan nama Nabi Isa alaihissalam dari fitnah orang yang menuhankan beliau, ya Ustaz ya. Mana kau? Jadi segala gelar-gelar Tuhan penyembah berhala disematkan kepada Yesus. Ya. Dia sangat menderita, sangat menderita. Iya. Dia pingin ada yang membelanya, dan yang membelanya itu orang Islam. Sampai-sampai nanti Nabi Isa alaihissalam harus turun lagi ke bumi. Iya, untuk bekerja. Berarti tugasnya belum selesai untuk mematahkan salib dan membunuh babi. Iya, itu apa namanya? Kata-kata. Bukan maksudnya. Itu kata-kata kiasan. Iya. Ya, itu kalau urusan salib sama babi, urusannya siapa kalau bukan Kristen? Iya itu. Nah, gitu ya. Nah ini, saya sampai buat kaos begini Ustaz. Prophet Jesus, peace be upon him. Kalau kita orang Islam, walaupun kita menyebutnya Jesus, tetap harus tambahin peace be upon him. Ya. Jadi Nabi Isa alaihissalam ini kurang lebih artinya begitu. Ya. Di belakangnya kita tulis apa? Jesus just a prophet. Quran surat Maryam ayat ke-30 Ustaz. Kenapa tidak dicantumkan dari Alkitabnya juga, dari Bible-nya juga? Enggak, tidak ada dari Bible-nya enggak ada. Hanya ditulis peace be upon him alaihi salam. Yang di belakang yang kita cantumkan Quran surat Maryam ayat 30. Qala ini Abdullah ataniya kitaba. Wajah alani nabiya. Nah, ya, jadi ini sebagai bentuk kita membela dan meluruskan pemahaman yang keliru tentang Nabi Isa alaihissalam. Ya, teman-teman kalau mau beli boleh hubungin Melisa ya. Melisa ini saya kasih bocoran nih. 0812 4788 8892. Saya ulang ya. 0812 4788 8892. Boleh tanya Melisa, Mel yang ukuran 5XL ada nggak gitu misalnya. Boleh tanya ya. Ada nggak, Mel? Oh nggak ada. Baik, terima kasih banyak Ustaz Sanul Munir. Saya berdoa mudah-mudahan Ustaz Sanul Munir dan keluarga semuanya sehat-sehat selalu. Ya, insya Allah semuanya dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ustaz ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Kali ini benar-benar kita semua dapat ilmu ya yang banyak dari Ustaz Sanul Munir. Barakallahu fikum buat teman-teman juga yang ingin mendukung perjuangan dakwah kami. Ya, bisa mengirimkan ke Bank Muamalat dengan nomor rekening 3030 300 300. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum, saya pamit. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Pak Ustadz ya.